Bab 731. Rasa tulus yang setinggi langit. Mata Jason Chow penuh dengan ejekan, seperti sedang beritahu kepada Jerry Yang, ini adalah konsekuensi melawan dirinya. Bocah, kamu sungguh berani, berani-beraninya menyuruhku berlutut dan minta ampun kepadamu. Zico Chow tidak melihat jelas wajah Jerry Yang, sembari berjalan menuju ke arah Jerry Yang dan berujar, siapa kamu? Beraninya kamu. Hanya saja, ia baru melangkah beberapa langkah. Kata kejam yang hendak akan ia lontarkan sudah tidak bisa keluar dari mulut. Sebab ia sudah melihat jelas wajah Jerry Yang, dan mimik wajahnya langsung terlihat terkejut. Bocah, bukannya kamu sangat sombong sebelumnya, mengatakan akan membuat kakakku berlutut dan minta ampun. Sekarang kakakku sudah datang, kamu masih lanjut berlagak sombong. Berani menyuruh kakakku berlutut dan minta ampun, beraninya kamu. Jason Chow masih belum menyadari perubahan ekspresi di wajah Zico Chow. Ada Zico Chow di sini, ia menjadi semakin sombong. Ia langsung jalan ke depan Jerry Yang, mengulurkan tangan hendak akan menamparkan Jerry Yang. Plak! Suara tamparan yang nyaring tiba-tiba terdengar. Hanya saja bukan suara Jason Chow menamparkan Jerry Yang, melainkan Zico Chow menamparkan Jason Chow. Kak, mengapa kamu menamparku? Jason Chow melototkan kedua netra, terlihat tidak percaya. Sejak kecil hingga dewasa, ini adalah pertama kalinya Zico Chow memukul dirinya. Zico Chow berujar dengan marah, aku memukul dirimu. Plak, plak, plak. Usai berujar, Zico Chow menamparnya beberapa kali lagi. Tidak lama, wajah Jason Chow menjadi merah dan bengkak. Zico Chow, apakah otakmu terdiri masalah? Jason Chow buru-buru menghindar tamparan lain dari Zico Chow, dan berujar dengan marah, adikmu diganggu oleh orang lain. Bukannya mencari orang yang mengganggu adikmu, kamu justru memukul adikmu sendiri. Kamu diam. Zico Chow berteriak marah, jika kamu berani bicara omong kosong lagi, kamu pergi sekarang juga. Kekuatan kalimat ini sangat kuat, yang membuat Jason Chow langsung tutup mulut. Jerry yang tersenyum memandang ke arah Zico Chow, tentu ia tahu mengapa Zico Chow menamparkan Jason Chow. Sekalipun dirinya di keluarga Sun sebelumnya, juga ditampar oleh Jerry yang beberapa kali di depan umum, apalagi Jason Chow. Sekalipun jika membunuh Jason Chow, Jerry yang juga berani. Jerry yang, tidak peduli konflik apa yang terjadi di antara kamu dengan adikku, aku tetap ingin meminta maaf kepadamu, semoga kamu bisa melepaskannya. Zico Chow berjalan ke depan Jerry Yang, dan berujar dengan serius. Ia berharap bisa membunuh Jerry Yang dengan tangan sendiri, namun ia juga tahu hanya dengan beberapa pengawal keluarga Chow di sekitar, sama sekali tidak bisa melakukan apapun terhadap Jerry Yang. Kali ini datang ke kota Yan, ia masih terdiri hal yang lebih penting yang harus dilakukan, tidak boleh menghancurkan masalah besarnya hanya karena Jerry Yang. Oleh karena itu, sekalipun ia merasa sangat tidak terima, juga hanya bisa menunduk kepada Jerry Yang untuk sementara waktu. Kak, mengapa kamu meminta maaf kepadanya? Jason Chow mematung, ia tidak pernah menyangka pewaris keluarga ketiga keluarga Chow yang memiliki kemampuan hebat, ternyata menunduk meminta maaf kepada seorang pemuda kota Yan. Namun tidak lama ia menyadari, Jerry yang pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Jikalau tidak, bagaimana mungkin bisa membuat Zico Chow menunduk terhadapnya? Memikir hingga sini, wajah Jason Chow berubah pucat. Baru pada saat ini ia tiba-tiba mengerti mengapa Jason Chow menamparkan dirinya barusan. Jika ia tidak bertindak seperti ini, Jerry yang pasti akan membuat dirinya membayar lebih banyak. Mau bagaimanapun ia sudah beritahu identitasnya, namun Jerry yang tetap mematahkan kaki pemilik bar. Tuan Chow, yang melakukan kesalahan bukan kamu, untuk apa kamu meminta maaf? Jerry yang berujar sambil tersenyum, kamu tidak tahu, adikmu sangat sombong barusan, mengatakan ingin kekasihku menemaninya satu malam, bahkan ingin menghancurkanku. Menurutmu, jika ada orang mengancammu seperti ini, apakah kamu akan membunuhnya? Mendengar apa yang dilontarkan Jerry Yang, sekujur tubuh Zico Chow gemetar.
Ia tahu apa yang dimaksud Jerry Yang, jika ia tidak menunjukkan ketulusan dalam menyelesaikan masalah ini, Jerry Yang pasti tidak akan melepaskan Jason Chow pergi. Bajingan, minta maaf. Zico Chow menatap ke arah Jason Chow dan berteriak marah, jika kamu tidak bisa mendapatkan pengampunan Tuan Yang, aku akan mematahkan kakimu. Jason Chow terkejut, meskipun sudah menebak latar belakang Jerry yang mungkin tidak mudah, namun ia harus minta maaf kepada seorang pemuda di kota Yan, ia tetap tidak bisa melakukannya. Kak, ia hanya orang dari kota Yan, hak ia dari mana untuk membiarkanku meminta maaf kepadanya? Jason Chow berujar dengan marah, kamu bersedia tunduk padanya, tapi aku tidak akan tunduk pada orang bodoh dari kota Yan. Plak. Zico Chow menamparkan wajah Jason Chow lagi dan berujar dengan marah, minta maaf. Hati Jason Chow tiba-tiba berubah panik, Zico Chow sepertinya sangat marah. Jika ia tidak minta maaf, mungkin saja akan benar-benar mematahkan anggota tubuhnya. Maaf. Jason Chow jalan menghampiri, menatap ke arah Jerry Yang, menggertakkan gigi dan berujar. Sama sekali tidak tulus. Jerry Yang tersenyum menggelengkan kepalanya. Bocah, kamu jangan berlebihan. Aku sebagai anggota keluarga kerajaan, bersedia meminta maaf kepadamu, nenek moyangmu bahkan harus merasa bersyukur. Ternyata kamu masih berani memiliki permintaan. Jason Chow sangat marah, namun ia juga tahu Jerry yang tidak mudah. Jikalau tidak mungkin membuat Zico Chow begitu takut. Ia mengeluarkan kartu bank lain dan melempar ke bawah kaki Jerry Yang, kartu ini berisi 10 juta, anggap saja sebagai permintaan maaf aku kepadamu. Cepat ambil uang dan pergi. Jerry Yang memandang remeh ke arah Jason Chow, lalu menatap ke arah Zico Chow, adikmu begitu sombong, sulit menenangkan amarah di hatiku. Kamu sebagai kakak, beritahu kepada adikmu, apakah aku kekurangan 10 juta? Jason Chow berujar dengan marah, bukankah kamu hanya seorang idiot yang memiliki sedikit kemampuan? Kamu bicara seperti ini seolah-olah punya banyak uang, 10 juta sudah cukup kamu pakai untuk seluruh hidupmu, jangan berlebihan. Zico Chow tidak bicara, melainkan mengeluarkan satu kartu bank dengan santai, menyerahkannya kepada Jerry Yang dan berujar, ada 1 miliar di kartu ini, dan masalah ini berlalu begitu saja, bagaimana? 1 miliar. Melihat kakaknya langsung memberi Jerry Yang 1 miliar, Jason Chow langsung merasa terkejut. Sekalipun ia sudah terbiasa berfoya-foya, namun ia tidak pernah mengambil 1 miliar sekaligus. Kini, Zico Chow ternyata memberi 1 miliar kepada orang luar, hanya karena ia ingin tidur dengan kekasih orang lain. Ketika Sulisia mendengar 1 miliar, ia juga terkejut. Ia tahu Jerry Yang sangat kaya, namun justru tidak pernah menyangka orang luar akan memberi Jerry Yang 1 miliar sebagai kompensasi. Jika ingin membahas masalah ini, mereka tidak dirugikan sama sekali. Sebaliknya Jerry Yang memukul begitu banyak orang, bahkan mematahkan kaki pemilik bar. Mau bagaimanapun, bukan mereka yang mengalami kerugian. Kak, apakah kamu gila? Kamu memberinya 1 miliar. Jason Chow tidak dapat menahan diri untuk berujar, begitu banyak uang, sekalipun menyewa pembunuh top dunia untuk membunuhnya juga cukup. Kamu diam. Zico Chow meraung dan menamparkan wajah Jason Chow. Kali ini, Zico Chow menggunakan kekuatan yang sangat besar, darah bahkan mengalir dari sudut bibir Jason Chow. Zico Chow tahu keseraman Jerry Yang, jika bukan karena melindungi keselamatan Jason Chow, bagaimana mungkin ia rela memberi 1 miliar kepada Jerry Yang. 1 jam yang lalu, Jerry Yang baru mengambil 100 miliar di keluarga Sun secara paksa. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa diusir hanya dengan 10 juta kuai rem? Sekalipun 1 miliar, mungkin juga tidak membuat hati Jerry Yang goyah. Tuan Yang, adikku tidak pandai bicara, semoga kamu jangan masuk ke dalam hati. Zico Chow berujar dengan serius, ada banyak teman dan banyak jalan, aku harap bisa berteman dengan Tuan Yang. Usai berujar, ia mengeluarkan kartu bank lain dan menyerahkannya kepada Jerry Yang, ada 10 miliar di kartu ini, harap Tuan Yang bisa menerimanya. Di waktu bersamaan,
aku juga harap dendam sebelumnya sudah selesai diuruskan. Tidak tahu rasa tulusku seperti ini, apakah bisa ditukar dengan persahabatan Tuan Yang? Sebelumnya hanya 1 miliar, dan dalam waktu sekejap sudah menjadi 10 miliar lagi. Jason Chow terkejut. Su Lixia juga melototkan kedua netranya, tangan kecilnya menutupi mulutnya dengan erat. Hanya Jerry yang masih terlihat tenang, seolah-olah 10 miliar hanyalah jumlah kecil baginya, hatinya sama sekali tidak goyah. Bersambung.